Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yang terhormat Kasih Binadik Lapas Kelas 2 Gorontalo, kami sebut nama beliau penuh tajim, Bapak Kasdin Lato, Sarjana Hukum. Yang kami muliakan Bapak Al-Ustadz Penceramah, Bapak Ramli Baki. Yang kami hormati Ketua Badan Tamirul Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2 Gorontalo, Bapak Faisal Moduto. Dan hadirin jamaah Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2A Gorontalo yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah, sebelum kita masuk pada acara inti, marilah kita dengarkan arahan maupun bimbingan dari Bapak Kasih Binadik. Pada beliau waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Ramli Baki, yang kami hormati Pak Ketua Harian Badan Takmir Masjid, yang kami hormati seluruh pengurus Badan Takmir Masjid dan jamaah warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Gorontalo yang hadir di tempat ini, yang kami cintai, kami banggakan, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam rangka kegiatan kajian Islami. Salawat dan salam marilah kita haturkan hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah curahan rahmat dan syafaatnya sampai kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'i, tabi'in yang insya Allah sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasa saya ingin menyampaikan terima kasih ya. Tadi pagi kegiatan pembelajaran Iqra yang didampingi oleh penyuluh agama Islam dari Bimas Islam Kemenak Kota Gorontalo berjalan dengan baik, dan ini akan berjalan sepanjang hari Senin sampai dengan hari Kamis ya. Jamnya jam 9, jadi kita sholat duha dulu di sini. Setelah salat duha baru mulai pembelajaran. Kemudian insya Allah besok teknisnya itu saya minta ke penyuluh bahwa untuk Iqra 1 dan 2 itu nanti tempatnya di luar sini, di selasar luar. Nanti menggunakan papan tulis, biar diajarkan pakai papan tulis supaya lebih mengena bagaimana bacaannya, bagaimana mahrosnya ya. Nanti diajarkan oleh penyuluh. Nanti kalau duduk-duduk saya lihat perhatikan itu kan banyak yang pada, kalau yang bagian depan itu lagi belajar, di belakang lagi bengong, dia lihat apa nggak tahu ya. Nah insya Allah juga kita akan tambah buku metode Iqra-nya. Kami juga sudah bahas lagi, kita akan percepat untuk Iqra 5 dan 6 itu untuk bisa diwisuda tahun ini. Nanti mungkin program dari Pak Ketua Takmir ya, insya Allah. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa, selalu saya ingatkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian untuk penilaian SPPN yang dilakukan oleh para wali di akhir bulan itu, tiap bulan itu dinilai ya. Dinilai tiap bulan, dimasukkan, masih ada yang kurang lagi gitu. Masih ada yang kurang. Jadi tolong nih
Kalau kesadaran berbangsa bernegara ini sudah bagus semua. Ada nilainya 100 semua. Yang kurang itu adalah kecerdasan intelektual. Yang salah satu aspek penilaiannya itulah bagaimana kita datang ke tempat ini bisa baca buku lah, ada absennya, biar para walinya bisa menilai 100% semua. Jadi mohon bantuan dari teman-teman ya. Kami bukan maju untuk kejar target atau pencitraan, enggak. Tapi memang harus, kalau kita banyak baca, banyak pengetahuan, Pak. Apa yang sudah ditetapkan itu tentunya itu kebaikan. Orang banyak baca, nanti saya masih minta untuk dirampungkan lemarinya, nanti ada sekitar 500 judul buku itu saya taruh di sini semua, tapi jangan dibawa ke kamar, bacanya di sini saja. Bukunya bagus-bagus, buku agama, psikologi, pekaryaan, bagaimana, banyak lah. Itu dari Perpustakaan Nasional. Tapi saya lihat belum, ini lemari belum ada laporan sudah siap. Kalau sudah siap, saya masukkan 500 buku untuk, bukunya 1000 tapi 500 saya tahan dulu. 500 dulu. Berarti kalau 500, penghuninya 500, satu orang satu baca di sini. Bergantian. Kalau baca tiap hari satu buku, alhamdulillah luar biasa. Bertambahlah pengetahuan kita, bertambahlah ilmu kita. Ya, semakin bertambah ilmunya, ya Allah juga mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Amin ya. Saya kira mungkin itu karena kita waktu kita yang juga cukup mepet. Baik, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian dari Bapak Kasih bin Adik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa kita pahami dan cermati bersama dan menjadi motivasi kita bersama. Selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu kajian agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Ramli Baki. Maka dari itu kami persilakan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahil qawiyyul mannan alladzi an'amana faidur rahman. Salatan wa tasliman ala nabiyil hannan Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi safinatul aman. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa hifdzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di tempat yang baik ini, di tengah-tengah kita. Alhamdulillah masih dibersamai oleh Pak Kasdin, ada juga Pak Faisal dan seluruh jamaah sekalian yang berbahagia. Semoga kita semua di sini dikumpulkan Allah di dalam surganya. Semoga kita semua yang ada di sini diberkahi Allah umur dan urusan kita, dan dijauhkan dari segala malapetaka, bala dan ujian. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita belajar tarekat atau tasawuf, ada diajarkan kepada kita ucapan ilahi anta maksudi waridokal matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, yang artinya Tuhanku, engkaulah tujuan
dan ridhomu yang aku maksud, yang aku tuju, yang aku minta. Berikanlah aku cintamu dan pengenalan kepadamu, ma'rifat. Jadi orang bertasawuf itu keinginannya hanyalah cinta dan mengenal Allah. Hanya itu dia punya keinginan. Tidak ada keinginan yang lain. Maka belajar tasawuf berarti kita belajar ikhlas. Nah, kenapa kita belajar ikhlas? Karena ini adalah perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tiada mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Jadi kita ini selain diperintahkan untuk patuh menjalankan syariat, itu namanya ibadah. Kemudian mukhlis, kita melaksanakannya dengan ikhlas. Kita melaksanakannya dengan ikhlas. Nah, itu hakikat. Jadi tanggung jawab hidup ini dua, syariat dan hakikat. Syariat kita patuh beribadah, hakikat kita ikhlas. Ini perintah Allah. Al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas itu ruh amal. Jasad kalau tidak ada ruh, dia sama dengan bangkai. Dia sesuatu yang mati, yang busuk, yang tidak ada gunanya. Amal yang tanpa ikhlas itu seperti jasad yang tidak ada ruh, mati, amal yang mati. Maka ruh daripada amal adalah ikhlas. Ini sebagaimana niat kita dalam sholat. Usolli fardal maghribi salah rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Jadi kita niat sholat lillahi ta'ala, hanya untuk Allah sholat kita, bukan untuk yang lain-lain. Begitu juga kalau kita berpuasa, nawaitu shauma qadin, misalkan Ramadan, an adai fardhi syahri ramadhana hadhi sanati lillahi ta'ala. Jadi hanya untuk Allah ibadah kita ini, semata-mata untuk Allah. Nah, agar bagaimana kita bisa dapat ikhlas yang benar, para ulama tasawuf mengajarkan 3 cara agar kita bisa mendapatkan ikhlas yang benar. Ikhlas yang pertama, agar dia mendapatkan ikhlas, yaitu bersih amal dia daripada penyakit-penyakit amal. Jadi amal itu harus bersih dari penyakit-penyakit amal. Jadi beramal itu bukan berarti sudah bersih. Beramal itu masih ada penyakit-penyakit, masih ada hama-hamanya, masih ada gangguan-gangguannya. Apa penyakit-penyakit amal itu? Di antaranya adalah riya. Riya itu senang nafsunya apabila amalnya terlihat oleh manusia. Itu riya. Jadi senang dia punya nafsu kalau dia punya amal ini dilihat manusia. Kemudian yang kedua, di antara penyakit-penyakit amal yaitu ujub. Ujub itu bangga diri, merasa telah mampu beramal, merasa telah bisa berbuat baik. Dia berpandangan, kira-kira di kampung ini saya yang paling soleh. Dia merasa begitu. Kira-kira di masjid ini saya yang paling alim. Nah, itu ada perasaan-perasaan di mana nafsunya bangga karena melihat amal-amalnya. Ini juga penyakit-penyakit amal. Di antara penyakit amal yang lain yaitu sum'ah. Senang jika amalnya didengarkan orang, diceritakan orang. Nah, ini penyakit-penyakit amal yang membuat kenapa amal-amal kita itu rusak. Banyak dia punya hama, banyak dia punya pengganggu. Senang dia kalau diceritakan orang,
atau diperdengarkan kepada orang amal-amal. Semoga Allah bisa membersihkan hati kita, amal kita dari penyakit-penyakit amal ini. Ini yang pertama. Bagaimana agar penyakit-penyakit amal ini hilang? Maka yang kedua, agar dia dapat ikhlas yang benar, dia tidak menyaksikan dirinya dalam beramal. Dia tidak melihat diri dia yang beramal. Kenapa orang riya? Karena dia merasa dia yang beramal. Kenapa orang ujub, orang sum'ah, senang dilihat, senang didengar, dia merasa telah beramal? Karena dia masih melihat dia yang beramal. Padahal seperti kita ketahui, apa yang terjadi pada diri kita semuanya adalah datang dari kudrat dan iradat Allah. Semuanya datang dari kuasa dan kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Jadi tidak ada yang dari kita. Ibadah kita hanyalah pertolongan Allah. Ilmu kita hanyalah petunjuk Allah. Jadi tidak ada dalam diri kita ini yang dari kita, kecuali semuanya adalah pemberian Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja nikmat yang datang kepadamu semuanya itu dari Allah. Nah, kalau orang dalam beramal dia tidak melihat dirinya lagi yang beramal, nah, maka semakin benar dia punya ikhlas, semakin baik dia punya ikhlas. Nah, kemudian yang terakhir, di dalam beramal dia tidak menuntut upah. Menuntut upah ini dia tidak berharap pahala, dia tidak berharap fadilah, dia tidak berharap pemberian. Yang dia harapkan hanya cinta Allah. Yang dia harapkan hanya ma'rifat, mengenal Allah. Yang dia inginkan hanya dekat dengan Allah. Begitu. Beramal untuk surga itu baik. Beramal untuk dapat rezeki itu baik. Tapi dalam tasawuf itu adalah kesalahan. Dalam tasawuf kita tidak akan benar-benar menjadi orang yang bertasawuf kalau kita masih mengharapkan selain Allah. Jadi orang yang mendapatkan mencari pahala atau keutamaan dalam beramal itu amalan orang-orang yang pemula atau orang-orang yang dasar. Ya kalau anak-anak pergi sekolah dikasih uang jajan, dia semangat ke sekolah, nah itu tingkatan anak-anak. Tapi kalau semakin dia dewasa, kalau dia sadar pendidikan itu penting untuk dia, sekolah itu penting, biar tidak ada uang dia tetap ke sekolah. Begitu. Nah, jangan sampai amal kita ini berhenti pada amal yang masih anak-anak. Itu sudah baik. Tapi kalau kita berharap mau dekat dengan Allah, mendapatkan ma'rifat, itu sangat susah. Karena orang ma'rifat yang dia butuh hanya Allah. Bagaimana dia butuh kepada Allah, sementara matanya melihat kepada yang macam-macam. Misalkan saya mencintai calon istri saya misalkan. Saya mencintai calon istri saya ini karena saya benar-benar cinta sama dia. Saya senang dengan dia punya akhlak, dengan dia punya kecantikan, dengan dia punya pribadi. Dalam keadaan yang sama, calon istri saya ini juga punya mobil, punya rumah, punya toko, punya tabungan yang banyak, punya tanah di mana-mana. Kalau saya benar-benar tulus dan cinta sama dia, saya tidak lihat kiri kanan, saya tidak lihat apa yang dia punya.
pasti apa yang dia punya itu ketika saya berhasil menikah dengan dia akan saya nikmati juga. Tapi itu bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah mendapatkan cintanya. Mau dia ada mobil, tidak ada mobil, saya cinta sama dia. Mau dia ada tanah, tidak ada tanah, saya cinta sama dia. Allah itu kalau kita mendekat kepadanya, dia berikan kita segalanya. Dia kasih kita surga, dia kasih kita keberkahan hidup, dia kasih kita kemudahan hidup. Di surga apa yang kita minta akan dia berikan. Tapi itu bukan tujuan kita. Tujuan kita hanya dia. Kalau tujuan kita hanya Allah, itu semua mengikuti. Seperti calon istri saya. Ketika saya menikah dengan dia, semua yang punya dia itu mengikuti pada saya. Ya kan? Saya bertamu sama Pak Kasdin. Di rumah Pak Kasdin ini ada bunga-bunga yang indah. Saya disajikan makanan yang enak, minuman yang enak. Tapi ketika sampai di rumah Pak Kasdin, saya tidak serius bertemu dengan Pak Kasdin. Saya cuma serius makan enak, minum enak, melihat taman bunga yang enak. Padahal Pak Kasdin ada duduk, saya kasih biar. Saya cuma sibuk makan enak, minum enak, lihat pemandangan yang indah. Kira-kira saya ada adab atau tidak? Tentu tidak ada. Saya mau ketemu Pak Kasdin, tapi saya terlena dan tergoda dengan makanan dan minuman dan lain sebagainya. Kalau saya benar-benar ketemu Pak Kasdin, pasti makanan yang enak, minuman yang enak akan saya nikmati juga. Itu sudah pasti. Tapi kalau saya cuma cari makanan dan minuman yang enak, itu saya dapatkan. Tapi saya tidak beradab di hadapan tuan rumah. Nah, itu ibarat kalau kita beribadah kepada Allah cari surga. Itu baik. Cuma tidak ada adab. Rendah. Sudah baik, sudah Islam. Tapi itu jauh dari Allah. Walaupun dia masuk surga. Tapi kalau saya dengan Pak Kasdin tulus karena memang saya ingin bertemu dengan beliau, silaturahim, menyambungkan kasih sayang. Mungkin bukan cuma yang ada di depan meja. Ketika saya pulang rumah dia suruh bungkus. Artinya lebih banyak yang saya dapatkan. Wali-wali Allah itu surga mereka yang paling utama, surga mereka yang paling nikmat. Cuma itu bukan tujuan mereka. Itu akan mereka dapatkan sebagai sebuah kepastian. Tapi bukan menjadi tujuan. Tujuan mereka hanya Allah. Jadi orang bertasawuf bukan tidak butuh surga, tapi dia tidak sibuk dengan surga. Begitu. Dia bukan tidak butuh keberkahan dalam kehidupan dunia, dia bukan tidak butuh rizki, tapi tujuannya sudah bukan itu. Walaupun semuanya dimudahkan oleh Allah untuknya. Artinya dia sudah yakin. Kalau dia datang bertamu, makanan dan minuman itu sudah dijamin. Dan itu dia sudah yakin. Tapi dia tidak sibuk dengan itu. Dia sibuk bagaimana bertemu dengan Tuhan. Nah, orang mau bermakrifat mengenal Allah, dia sibuk hanya untuk dapat Allah. Soal surga itu sudah jaminan dan dia sudah yakini itu. Dan dia tidak sibuk lagi di situ. Tidak menghabiskan lagi dirinya dengan itu. Kayak kita di lapas ini. Kalau kita berbuat baik supaya dapat remisi, supaya dapat kemudahan, kita capek. Berbuat baik saja. Bikin yang baik-baik. Insya Allah bonus, insya Allah pengurangan, insya Allah fasilitas-fasilitas dan kemudahan itu akan kita dapatkan. Tapi kita sudah tidak sibuk dengan itu. Kita sibuk pokoknya sholat saja, berbuat baik, ikut program. Pokoknya kita niatkan semua karena ibadah pada Allah. Ikhlas. Kita tidak hitung-hitung lagi itu. Pasti itu akan datang. Kita yakini itu. Tapi tidak lagi jadi kesibukan kita. Nah, kira-kira begitu. Kalau kita mau mencari Allah. Nah, ini tiga ini insya Allah kalau kita amalkan,
kita akan dimudahkan oleh Allah mendapatkan ikhlas. Kita bersih dari penyakit amal, tidak menyaksikan dirinya yang beramal, kemudian dia tidak berharap upah dari apa yang dia amalkan. Ya kan dia sudah yakini pada yang kedua tadi itu, yang beramal adalah Allah bukan dirinya. Masa dia mau minta upah? Artinya yang bekerja ini pada hakikatnya, pada asalnya Allah. Masa dia mau minta upah? Dia cuma minta rahmat Allah, ridho Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Maka dari itu kami persilakan kepada seluruh warga binaan yang ingin memberikan pertanyaan maupun dalam konsep atau lari dari konsep, kami persilakan. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tuduhin aja Pak Ustadz tidak lari dari apa yang disampaikan tadi tentang amalan ataupun ibadah. Saya petik dari surat Al-Jariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Kami hanya ingin bertanya, apakah posisi malaikat dalam hal ini tidak beribadah kepada Allah? Karena di situ yang disebutkan hanya jin dan manusia. Pertama. Yang kedua, masalah ikhlas, karena ibadah itu kaitannya dengan ikhlas. Pernah saya ikuti dalam sebuah ceramah, itu menyampaikan bahwa urusan ikhlas itu yang tahu itu hanyalah hamba dan penciptanya. Malaikat pun tidak tahu. Saya hanya ingin penjelasan dari Pak Ustadz, apakah itu betul? Nah, kalau memang betul, lalu yang mencatat amal kita siapa kalau malaikat saja tidak tahu? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pertanyaan. Maka dari itu kita berikan kepada Pak Ustadz untuk menjawabnya. Yang pertama tadi tentang Maka malaikat beribadah. Iya. Kalau malaikat itu disebutkan dalam Al-Quran, la ya'suna ma amarallah. Malaikat itu sudah ditakdirkan mereka tidak mungkin bermaksiat atas perintah-perintah Allah. Jadi malaikat itu memang diciptakan untuk beribadah. Artinya dia sudah dari awal dia disiapkan, tidak mungkin dia maksiat. Dia hanya beribadah pada Allah. Kemudian kenapa di ayat itu dikatakan jin dan manusia? Wabil khusus manusia. Karena manusia ini diberikan oleh Allah akal. Kemudian diberikan oleh Allah kemampuan untuk memilih. Kemudian manusia ini diturunkan di muka bumi untuk menjadi khalifah. Maka dia diingatkan bahwa kamu ini diciptakan untuk beribadah. Kalau malaikat itu sudah selesai. Dia punya chip, dia punya memori. Kalau ibarat HP, itu memang ibadah. Tapi manusia ini memilih, maka dia wajib diingatkan. Dia kan bisa memilih beribadah atau tidak beribadah. Karena dia diberi kebebasan. Makanya dia diperingatkan. Hei, kamu jangan lalai, kamu jangan lupa. Tugas kamu ini ibadah. Kira-kira begitu. Artinya itulah kemuliaan manusia. Kalau malaikat dia taat, ya sudah seperti itu dia. Karena memang dia diciptakan tidak mungkin bermaksiat. Tapi manusia, kenapa dia bisa lebih mulia daripada malaikat? Karena dia bisa memilih. Dan dia bebas dalam memilih, kemudian dia mampu memilih yang baik. Dia mampu memilih untuk beribadah. Nah, itu lebih tinggi nilainya daripada malaikat. Karena saat dia mampu merdeka memilih, dia memilih yang baik. Itu yang pertama. Jadi malaikat beribadah, tapi ibadahnya sudah diciptakan untuk dia memang seperti itu. Nah, tapi manusia tugasnya beribadah, tapi dia diberikan pilihan. Kemudian tentang ikhlas itu hanya kita dengan Allah yang tahu.
Nah, saking ikhlas itu malaikat tidak tahu. Nah, apa yang dicatat malaikat? Yang dicatat malaikat itu amal zahir. Pak Faisal sholat, nah itu dicatat malaikat, dia sholat karena terlihat ke masjid. Sholatnya ikhlas atau tidak ikhlas itu hanya Allah yang tahu. Malaikat tidak tahu. Malaikat hanya tulis Pak Faisal sholat. Pak Faisal puasa Senin Kamis, nah dia tulis karena dia lihat Senin Kamis Pak Faisal tidak makan dan minum. Ikhlasnya hanya Allah yang tahu, bukan malaikat. Makanya itu di akhirat, di dalam hadis dijelaskan, ada seorang hamba yang dihadapkan padanya surganya. Ini adalah surga kamu, balasan atas catatan amal kamu. Kemudian Allah bertanya pada hamba ini, kira-kira apa yang membuat engkau sampai akan mendapatkan surga ini? Nah, kata hamba ini, ya Allah, sesungguhnya waktu di dunia dulu aku gemar bersedekah. Maka inilah surga yang pantas untuk. Apa kata Allah? Sungguh engkau berdusta. Engkau bersedekah bukan untuk mengharapkan rahmatku, bukan untuk mendapatkan ridhoku. Engkau bersedekah hanya ingin dikatakan orang yang dermawan. Dan sebutan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Maka surga yang dia perlihatkan ini ditutup. Kemudian Allah suruh malaikat untuk menyeret orang ini. Seret dia ke neraka. Dengan kepala di bawah, kaki di atas. Ada orang yang kedua, dilihatkan Allah, ini surga kamu, apa amal kamu? Ya Allah, waktu di dunia aku berjihad untuk mendapatkan ridhomu. Kata Allah, engkau berdusta. Engkau berjihad waktu di dunia hanya agar engkau disebut pahlawan, disebut mujahid, disebut pejuang. Dan ucapan itu sudah engkau dapatkan. Maka Allah menyuruh kepada malaikat, seret dia ke neraka. Kemudian orang yang ketiga diperlihatkan surga yang indah. Apa amal kamu? Saya di dunia adalah seorang qori yang bacaan Al-Quran saya baik. Yang bacaan Al-Quran itu semata-mata untuk mendapatkan ridho. Kata Allah, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau hanya ingin disebut sebagai pembaca Al-Quran, seorang qori. Maka Allah mengutus malaikat menyeret dia ke neraka. Maka hati-hati, amal kita ini belum tentu. Kita tidak tahu Allah terima atau tidak. Belum tentu banyak amal ini sudah benar-benar lolos. Amalnya ada, catatannya ada, buktinya ada, janji surganya ada. Allah pertunjukkan. Tapi ternyata dilihat arsip yang paling terakhir, ini orang tidak ikhlas. Ada pasal yang salah. Terpenuhi satu unsur pasal di mana dia beramal tidak ikhlas. Begitu. Terpenuhi pasal di mana dia beramal mencari pengakuan manusia. Maka dia diseret ke neraka. Nah, makanya itu penting sekali belajar tasawuf ya. Maka kata Imam Al-Ghazali, belajar tasawuf itu fardu ain, wajib ain bagi setiap orang. Karena memperbaiki hati itu di antara syarat kita masuk surga. Mau kita tahajud, mau kita berjihad, mau kita sedekah, kalau hati ini buruk, tidak ada ikhlas, sia-sia. Mau ibadah kita hanya yang wajib saja, misalkan hanya sholat 5 waktu, puasa, tapi ikhlas, nah, insya Allah dapat surga, insya Allah diterima Allah. Jangan sampai ibadah kemudian hati rusak. Ibadah tapi hati tidak ada tasawuf, tidak ada pembersihan hati. Makanya kata Imam Al-Ghazali, siapa yang tidak menyibukkan dirinya dengan ilmu kami, siapa yang tidak menyembuhkan hidupnya dengan ilmu kami, maksudnya ilmu tasawuf, bi ilmina hadza,
dengan ilmu kami ini, kata Imam Al-Ghazali, maka dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang bilang Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, bukan Pak Kasdin, bukan Ustadz Rami. Artinya walau dia sudah banyak amal, belum menjamin kalau dia tidak sibuk menjaga kebersihan hatinya. Walau dia alim, walau dia banyak amal, kalau hatinya tidak bersih, dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka wajib tasawuf ini. Cara sembahyang kita sudah pelajari sejak SD. Tapi mau kasih bersih ini hati, sering kita lalai. Maka kita bersyukur pembina kita di sini mengangkat ini ajaran tasawuf. Agar jangan sampai kita hanya punya ilmu, punya amal tapi sombong. Tapi bagaimana dengan tasawuf ini bisa kuat ibadah kita, bisa tulus ibadah kita, bisa bersih hati kita. Terima kasih. Ya, mohon maaf, ini kami anggap penting sekali sehingga tadi Pak Ustadz menyebut soal niat sholat, usalli, bahwa ini mohon penjelasan agak lebih mendalam Pak Ustadz, karena lafaz niat ini belum kami temukan dalam hadis, Pak. Baik itu hadis fi'li maupun takriri. Ada hadis qauli tapi tidak dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Yang menyarankan ini adalah Imam Syafi'i yang sudah dinubuatkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis bahwa bintang ilmu itu akan muncul dari Quraisy, yang pendapat ulama ini disebahkan pada Imam Syafi'i, dan yang sudah dijamin untuk masuk surga sesuai dengan surat Quran At-Taubah ayat 100, dan juga dalam hadis Rasulullah tentang Fathul Mekah. Nah, jadi bagaimana menyikapi dengan niat ini, Pak? Di satu sisi dia tidak diajarkan secara praktik oleh Rasulullah, tapi diajarkan oleh Imam Syafi'i yang juga sudah dijamin al-ridho kepadanya. Ini bagaimana menyikapi ini, Pak? Apakah sebaiknya berniat ataukah tidak? Barangkali. Terima kasih, Pak. Oke. Tentang niat. Nah, niat itu diajarkan oleh Imam Syafi'i. Memang secara langsung dari Nabi tidak ada. Niat itu tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati. Jadi melafalkan niat itu bukan wajib. Yang wajib itu berniat. Saya mau sholat zuhur. Jadi biar baru turun dari rumah sudah berniat itu yang wajib. Atau pas mau angkat takbir, saya niat sholat zuhur karena Allah. Walaupun tidak diucapkan, dia sudah pasang niat. Nah, itu sudah sah. Jadi niat itu wajib ada, sah. Penentu sahnya sholat itu diantaranya adalah niat, atau rukun dalam sholat itu adalah niat. Tapi soal melafalkan, para ulama hanya membantu. Ini tidak diwajibkan. Tapi Imam Syafi'i memberikan penganjuran agar kuat niat kita dalam hati itu, maka dilafalkan. Nah, maka itu bisa punya nilai sunnah karena dia mengamalkan sesuatu yang mendukung terlaksana kewajiban kepada Allah. Ya begitu. Orang bilang, tapi Nabi tidak pernah ajarkan bilang nawaitu Ustaz. Misalkan begini, saya contohkan. Nah, sebelum saya angkat takbir, televisi di rumah ini masih menyala. Kemudian saya bilang sama saya punya anak sebelum saya sholat, tolong kasih matikan itu TV. Allahu Akbar. Sah tidak kira-kira sholat saya? Nah, tetap sah. Karena perintah untuk mematikan televisi itu perbuatan di luar sholat. Sedangkan sebelum saya angkat takbir, saya sudah berniat untuk sholat. Sedangkan cuma bilang kasih mati TV saja, sholat tetap sah. Apalagi sebelum sholat kita mengatakan nawaitu. Artinya melafalkan niat.
maka itu baik. Itu bukan bid'ah dan itu bukan kesalahan. Itu baik. Kemudian yang kedua apa? Langsung doa Pak. Oke. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afati daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal quwwah wa abwaabas sihah wa abwaabas salamah wa abwaabal afiyah wa abwaabal jannah wa abwaabal ma'rifah waj'alna minar rasyidin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.